Beda dengan timnas Indonesia, Vietnam tak TC di luar negeri jelang Piala Asia 2023 dan cuma sekali jalani laga uji coba. Naik daun bintang timnas Indonesia Rafael Struijk buat konten eksklusif berlangganan di Instagram. Roberto Mancini prediksi tim dari Asia Tenggara ini bakal lolos 16 besar dan jumpa Arab Saudi di Piala Asia 2023. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Beda dengan timnas Indonesia, Vietnam tak TC di luar negeri jelang Piala Asia 2023 dan cuma sekali jalani laga uji coba. Persiapan berbeda dilakukan timnas Indonesia dan Vietnam jelang mentas di Piala Asia 2023. Timnas Vietnam memilih menggelar pemusatan latihan bukan di luar negeri. Tim asuhan Philippe Troussier itu juga hanya melakoni satu kali laga uji coba, yakni menghadapi Kyrgyzstan. Sementara timnas Indonesia, mereka amat serius menatap turnamen yang berlangsung di Qatar tersebut. Skuad asuhan Sintayong itu akan menjalani TC di Turki mulai 20 Desember 2023. Timnas Indonesia juga dijadwalkan menjalani 3 laga uji coba. 2 laga uji coba menghadapi timnas Libya akan digelar di Antalya, Turki pada 2 dan 5 Januari 2024. Sementara itu, 1 laga lagi melawan Iran yang akan dilangsungkan di Doha, Qatar pada 9 Januari 2024. Padahal Vietnam menjadi rival timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kedua tim berada grup D bersama dengan Irak dan sang raksasa Jepang. Dilansir The Tao, 247 Golden Star Warriors baru akan berkumpul pada 28 Desember 2023. Nguyen Quang Hai dan kolega menjalani TC hingga 5 Januari 2024. Tentu saja durasi TC Vietnam amat singkat jika dibandingkan dengan timnas Indonesia. Usai melakoni TC di negara sendiri, Vietnam akan langsung berangkat ke Doha, Qatar. Adapun di Qatar, Vietnam juga hanya melakoni 1 kali laga uji coba. Kyrgyzstan akan menjadi lawan uji coba Vietnam. Laga uji coba kontra tim asal Asia Tengah digelar pada 9 Januari 2024 bersamaan dengan laga uji coba timnas Indonesia kontra Iran. Naik daun bintang timnas Indonesia Rafael Struijk buat konten eksklusif berlangganan di Instagram. Pemain timnas Indonesia Rafael Struijk semakin terkenal berkat penampilannya yang menonjol setelah dinaturalisasi. Ia cerdik memanfaatkan ketenarannya dengan membuat konten eksklusif berlangganan di Instagram dengan tarif sekitar Rp8.500 per bulan. Meskipun mendapat pujian dan kritik dari warganet Indonesia, Struijk secara aktif berinteraksi dengan penggemar melalui akun Instagram pribadinya, menjadikan kontennya semakin diminati. Di dalamnya, Rafael Struijk memberikan konten video tentang kehidupannya sehari-hari. Padahal sebenarnya dia sendiri mengaku tidak percaya diri mengabadikan kesehariannya di dunia maya. Salah satu dorongannya melakukan itu karena banyak penggemar yang meminta Rafael Struijk berbagi pengalamannya berkarir di Eropa. Hal ini sekaligus menjadi kesempatan Struijk untuk berbagi ilmu dengan para pemain lainnya. Sejujurnya, saya tidak terlalu suka memperlihatkan kehidupan pribadi saya di media sosial, ujar Rafael Struijk. Namun saya mendapat begitu banyak pesan dari orang-orang yang menginginkan wawasan, jadi sekarang saya membagikan sesuatu sesekali. Ini sebenarnya menjadi semacam vlog, orang-orang senang melihatnya, lanjutnya. Menariknya, saat ini Rafael Struijk punya fanbase tersendiri. Masih melansir dari sumber yang sama, akun fanbase tersebut bernama @adorable_Rafael. Roberto Mancini prediksi tim dari Asia Tenggara ini bakal lolos 16 besar dan jumpa Arab Saudi di Piala Asia 2023. Pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, dikabarkan turut memberi prediksi soal kiprah tim di Piala Asia 2023. Ada satu tim dari Asia Tenggara yang diprediksi ex-pelatih timnas Italia itu bakal melangkah jauh dengan lolos ke 16 besar dan berjumpa Arab Saudi di Piala Asia 2023. Tetapi tim itu bukanlah timnas Indonesia. Perhatian Mancini justru teralihkan ke salah satu tim Asia Tenggara, yakni timnas Malaysia. Diprediksi timnas Malaysia akan menembus babak 16 besar.
Malaysia sendiri diketahui berada di grup E pada Piala Asia 2023. Mereka akan melawan Korea Selatan, Jordania, dan Bahrain di fase grup. Mancini juga tak melirik timnas Indonesia yang notabene kali ini kaya akan skuad mewah. Pelatih berusia 59 tahun itu lebih melihat peluang Malaysia lolos dari fase grup Piala Asia 2023. Menurut laporan Makan Bola, Mancini memperkirakan pasukannya bakal berjumpa timnas Malaysia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Hal ini seiring dengan batalnya laga uji coba mereka jelang turnamen tersebut. Kabarnya Mancini sendiri yang menolak pertemuan tersebut. Arab Saudi kini sudah punya lawan uji coba dengan Lebanon, Palestina, dan Hong Kong. Mancini memperkirakan Arab Saudi mungkin akan bertemu Macan Malaya di babak 16 besar Piala Asia 2023, bunyi laporan Makan Bola. Tom Haye buka suara soal kans bela timnas Indonesia, saya yakin itu akan terjadi. Gelandang bertahan Tom Haye, pemain keturunan Belanda, secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia demi memperkuat timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan ESPN, NL, Haye yakin bahwa suatu saat nanti ia akan membela timnas Indonesia meskipun menyadari risiko yang mungkin dihadapinya. Meskipun belum ada respons resmi dari PSSI terkait kemungkinan naturalisasi Tom Haye, pemain SC Heerenveen ini telah menunjukkan performa impresif di Liga Belanda musim ini. Mantan ex-Jo PSSI ungkap ada ribuan pemain keturunan Indonesia di Belanda yang bisa dinaturalisasi. Hasani Abdul Ghani, mantan anggota ex-Jo PSSI, mengungkap ratusan hingga ribuan pemain keturunan Indonesia di Belanda berpotensi dinaturalisasi. PSSI khususnya sejak pelatihan Shin Tae-yong aktif mengejar pemain Eropa. Jordi Amat dan Sandy Walsh menjadi awalnya menarik perhatian pemain keturunan di Belanda dan Belgia. Dampak masuknya Jordi Amat dan Sandy Walsh ternyata membawa berita yang luar biasa di media Belgia maupun Belanda. Itu memancing pemain keturunan lain yang ada di Belanda hingga melirik Indonesia. Hasani menyatakan bahwa setidaknya ratusan hingga ribuan pemain keturunan Indonesia di Belanda dapat dimasukkan dalam program naturalisasi. Hasil pertemuan saya sewaktu berkunjung ke Belanda, ada ratusan atau ribuan pemain-pemain yang potensial yang masih punya keturunan Indonesia, ujar mantan EXO PSSI tersebut. Meskipun PSSI tengah fokus menyelesaikan naturalisasi pemain seperti Justin Hubner, Jay Itzes, dan Nathan Chu Aon, keberadaan banyak pemain keturunan di Belanda memberikan harapan bahwa PSSI memiliki banyak opsi untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Ini menjadi strategi persiapan menghadapi Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 2024.